Teman-teman pernah ngalamin nggak sih? Ada seseorang yang baru masuk ke departemen kita karena dia sudah dipromosi misalnya, atau ada orang baru yang masuk benar-benar baru di dalam satu company kita. Terus dia nanya, "Mas, kalau misalnya saya mau belajar ini, letaknya di mana ya?" Lalu kita bilang, "Nanti ya, gue cari filenya, nanti gue kasih lo." Oh, masih kayak gitu teman-teman. Ketika seseorang mencari sesuatu informasi, lalu teman-teman harus cari emailnya dulu. Ada satu cara yang lebih baik untuk lakukan itu. Yuk, kita tonton videonya. Kalau misalnya teman-teman pernah ngalamin hal-hal yang seperti tadi, saya rasa itu kayaknya perlu diubah deh. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang baru, ada tim baru, tim member baru, lalu masuk ke dalam departemen kita, dia ingin mendapatkan informasi gimana role of the game di departemen kita, gimana role of the game dari company kita, lalu kita mesti ngubek-ngubek dulu notebook, ngubek-ngubek dulu email, ngubek-ngubek dulu hard disk, untuk mencari mana sih prosedurnya, mana sih policy-nya, mana sih aturan-aturannya. Itu akan jadi lama. Kenapa? Nomor satu, orang itu bakal nungguin lama informasinya, padahal dia butuh itu secara cepat. Nomor dua, kalau misalnya prosedur, policy, semuanya letaknya berserakan, tergantung siapa pembuatnya, itu akan bikin orang pusing. Kenapa enggak? Kalau misalnya itu terjadi, maka semua karyawan yang ada dalam company tersebut akan jadi tidak firm. Mana dokumen yang aktif, mana dokumen yang nggak aktif, mana dokumen yang sedang terjadi atau berlaku, atau mana yang sudah nggak berlaku. Kenapa nggak teman-teman membuatkan satu solusi yang cukup baik untuk satu buah company? Yang namanya adalah Knowledge Management Tools. Knowledge Management Tools adalah tempat di mana letak satu buah storage, satu web misalnya, yang letaknya atau yang fungsinya adalah menyimpan dari semua dokumen-dokumen yang berkenaan dengan prosedur, policy, guideline, dan semua ilmu-ilmu yang berkenaan dari company tersebut. Fungsinya apa sih? Nomor satu, kalau misalnya tersimpan secara centralized, maka teman-teman bisa lakukan akses itu kapanpun dan secepat kilat. Karena semua sudah terorganisasi dengan baik. Nomor dua, kalau misalnya ada seseorang mengalami problem tertentu, ada sudah orang yang melakukan posting di sana gimana cara resolve-nya. Sehingga tim member yang ada di dalam satu buah company itu tidak perlu yang namanya reinvented the wheel. Ngulang lagi kesalahannya, ngulang lagi hal-hal yang perlu dilakukan karena nggak belajar dari orang sebelumnya. Kalau misalnya kita punya knowledge management, ketika kita pernah mengalami satu buah problem, satu buah masalah, dan kita tahu gimana cara melakukan solvingnya, kita letakkan di sana. Letakkan di dalam knowledge management. Ketika kita tahu mengalami satu buah issue, satu buah risk, dan kita ada solusinya, kita letakkan di dalam knowledge management tools. Dengan begitu, knowledge management tools adalah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan informasi, knowledge, dan semua hal yang baik buat kita, yang bisa membantu kita bekerja lebih efisien. So, masih mau nyimpan semuanya berserakan dan nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang aktif, dan mana yang enggak? Saya rasa enggak. Sekarang teman-teman sudah tahu, gunakan knowledge management tools untuk solusi yang lebih baik berkenaan dengan knowledge di satu buah company.